Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, harus semangat meskipun siang dan menjelang Jumat ya, karena banyak nanti yang mau mencari nasi Jumat. Alhamdulillah bahwa kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa masuk ya mengikuti pembelajaran agama pada kali ini untuk mengawali kegiatan pelajaran kita agar mendapatkan kelancaran, agar dimudahkan oleh Allah nanti mendapatkan ilmu. Mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dan nanti dilanjutkan dengan doa belajar. Kita melakukan doa. Ya Pak Bayu minta silakan dirapikan mejanya, masih bisa diambil. Ayo berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, semoga dengan kita belajar dan berasal kepada Allah hari ini membuka hati kita agar mudah mendapatkan ilmu sehingga ilmu itu akan bermanfaat untuk kita di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta ya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, untuk meningkatkan nasionalisme kita, yuk mari kita berdiri dulu dan nyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Merdeka! Merdeka! Kembali, inilah kita sudah melantunkan lagu Padamu Negeri. Sudah menambah semangat kita untuk menjadi anak-anak Indonesia yang bangga kepada negaranya, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki nantinya bisa berkontribusi, yaitu untuk apa? Untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baik, lebih baik, dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Belum Pak Bayu melanjutkan kegiatan belajar pada kali ini, maka Pak Bayu akan melakukan absensi. Silakan cek masing-masing dari teman kalian. Ya, siapa tahu ada yang hilang ya, dicek ya. Sudah, oke, Pak Bayu absen anak-anaknya. Biasanya Pak Bayu absennya pakai laptop, ini pakai HP, kami sama saja. Bintangnya absensi makanya. Mana Caputo? Ya, mana Caputo? Ya, Daniel. Hadir, berapa? Hadir, Agustian.
Hadir. Faru Razi? Hadir. Anal Bino? Hadir. Ganes? Oke, hadir. Apa ini? Hadir. Hadir ya? Hadir. Oke, banyak yang hadir ya, karena kalian masih diberikan kesehatan ya, meskipun ada beberapa teman kalian yang saat ini belum bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberi jiwa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin ya kita sudah masuk pada materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemarin kalian sudah belajar banyak. Di sini nanti Pak Boy akan sedikit mereview ya, karena tugas kalian nanti berikutnya adalah membuat video ya tentang bagaimana mungkin dampaknya zina. Anak-anak Pak Boy yang mereview sedikit, yaitu apa kemarin pergaulan bebas. Bahwa pergaulan bebas itu adalah apa kemarin? Perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang mengatur masyarakat seperti norma agama, hukum, adat, dan kebiasaan. Memang pergaulan bebas ini tidak lazim. Kenapa? Sebagai orang yang beriman, yang Islam, maka kita itu diatur oleh Allah ya, berteman dengan siapa, kemudian perilaku kita harus betul-betul dijaga ya. Karena apa? Kita pasti dilihat oleh orang lain berada perilaku kita, baikkah, tidakkah. Maka di sini pentingnya ya, jadi bahwa kita harus mampu yaitu apa, tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Kemudian zina ya, apa kemarin zina itu? Hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah ya. Jadi ada anak laki-laki dan perempuan atau orang laki-laki ataupun perempuan ya, maka yang disitu tidak ada ikatan sah dan itu melakukan perbuatan zina. Melakukan hubungan apa? Seperti suami istri. Nah, maka itulah definisi dari zina. Nah, maka kemarin zina itu dibagi menjadi dua ya. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Sedangkan ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Kemudian berikutnya kemarin kita juga bahas apa faktor penyebab dari pergaulan bebas dan zina anak. Kemarin sudah disampaikan ya oleh Mas Ahmad kemarin ya, yaitu lemahnya pegangan hidup atau kepercayaan agama ya, yaitu atau keimanan kita yang lemah ya. Itulah karena keimanan kita yang lemah, akhirnya kita itu digiring kepada hal-hal yang buruk, diajak Allah belum, diajak ini belum ya. Kenapa? Karena keimanan kita lemah. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Ini selalu ya, selalu itu apa? Orang tua kadang sibuk karena pekerjaannya sehingga dia tidak ada waktu untuk memperhatikan putra putrinya. Kemudian yang berikutnya, ketidakmampuan mengontrol diri. Nah, ini di dalam diri kita ya, jadi tidak bisa mengontrol. Sudah tahu ini yang baik, sudah tahu ini yang buruk ya, tetapi karena nafsu yang selalu diikuti, akhirnya kita terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang keempat, kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap pergaulan bebas dan zina. Jadi kebanyakan orang yang pacaran, orang yang zina itu karena tidak tahu ilmu pengetahuannya. Apa dampaknya kalau nanti saya hamil itu tidak tahu, tidak ngerti. Bagaimana kalau nanti saya hamil itu tidak tahu. Apakah ketika saya berduaan kemudian saya melakukan hubungan sampai hamil itu saya tidak dilihat masyarakat, itu tidak tahu. Kalau ini yang paling terpenting adalah apa? Tidak tahu bahwa agama kita itu melarang bahwa kita itu tidak boleh melakukan zina. Nah, ini yang paling penting karena ilmu pengetahuannya tidak ada, sehingga ada kita itu terjerumus. Kadang banyak orang yang terjerumus melakukan pergaulan bebas dan zina. Kemudian berikutnya, dampak pergaulan bebas dan zina. Ya, kalau kita bahas kemarin, satu ya ada fisik, yaitu penyakit seksual, HIV dan AIDS anak-anak. Maka jangan sampai ini terjadi. Ya, kenapa? Karena HIV AIDS itu tidak ada obatnya. Ya, ini hati-hati. Nah, apa Pak penyebabnya? Ya, di antaranya melakukan hubungan dengan pasangan yang bergantian lagi.
Karena kita tidak tahu ketoknya pancari awalnya dewi atau saya iya nggak bisa awalnya dewi dong, ternyata sudah ada perempuan yang lain, ini kan yang bahaya, kita tidak tahu di situ, makanya hati-hati harus dihindari. Kemudian dari sosial, kehancuran rumah tangga dan stigma negatif. Ya ini kalau di rumah tangga ini yang hati-hati bahaya kan, ya karena apa? Jangan hati-hati, jangan pacaran ini bahaya. Contoh misalnya, Pak ini mencontohkan. Ada seorang laki-laki, ya seorang anak SMA laki-laki dan seorang anak SMA perempuan. Mereka pacaran sampai melakukan hubungan suami istri. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka dipastikan nantinya akan menikah? Belum tentu. Dan di sini nanti bahayanya apa? Ternyata yang laki-laki mendapatkan jodoh yang lain, yang perempuan mendapatkan jodoh yang lain. Pada suatu ketika akhirnya mantan, karena ini mantan namanya berarti kalau udah jadi ini ketemu. Kebetulan yang mantan ini gayanya usil, ketemulah dia dengan suaminya. Ya kalau ketemu salaman saja kan tidak apa-apa. Tapi kemudian kalau bilang Vivian loh bekas tuh nanti tak. Coba sekarang kalau gitu bagaimana rumah tangga kita? Ayo, ini yang bahaya. Makanya perempuan ada di sini. Ya, wis kadung nikah, wis duwe anak, hubungannya harmonis, tiba-tiba ada datang mantan yang ternyata dulu pernah melakukan hubungan suami istri. Cari toh nih dari bojo nih, aku gitu nanti ngelakoni kalau bojomu nih dari sarang, coba bojomu jago enak, coba. Ini hati-hati di sini, bisa hancur rumah tangga kita di sini. Bisa dipahami anak-anak? Ya, nah maka pentingnya ini sekali lagi ya dalam pergaulan bebas itu bisa menghancurkan rumah tangga kita. Saya ini hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Mulai dari sekarang kita belajarnya. Kemudian berikutnya dari spiritual, jauh dari rahmat Allah dan kehilangan ketenangan batin. Itu pasti. Orang yang melakukan kesalahan, tentu hatinya itu pasti akan bergejolak, bingung, risau. Kenapa? Karena tidak nyaman. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, maka sekali lagi itulah dampak pergaulan bebas. Oke. Kemudian kemarin contoh ya perbuatan zina. Contoh perbuatan zina itu apa? Satu, yang melakukan hubungan suami istri itu, ya itu contoh. Dan sekarang banyak dilakukan oleh anak muda. Seperti kemarin Pak Bayu sampaikan ya, 72% remaja tidak perawan. 414 mahasiswi di Bandung kemarin apa kemarin menderita HIV AIDS. Nah ini harus hati-hati ya, maka kita harus mampu menjaga diri kita agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Oke, anak-anak ya, jadi sekilas itu saja yang Pak Bayu sampaikan materi kali ini. Silahkan ya nanti membuat kelompok ya, tugas kalian nanti membuat kelompok ya untuk membuat project ya, project yaitu berupa video pendek ya yang berkaitan dengan materi kita yaitu pergaulan bebas dan zina ya. Jadi dampaknya bisa nanti videonya durasinya tidak usah panjang, maksimal 10 menit ya. Silahkan membuat kelompok ya, kelompok kecil ya, kemudian nanti silahkan buat skenario nya ya, kemudian nanti mulai buat project video. Setelah itu nanti dipresentasikan ya, dipresentasikan di sini, kemudian ada kelompok yang menanggapi. Oke, jadi pahami anak-anak? Bisa dipahami? Oke ya, nanti kelompoknya seperti yang kemarin saja ya, kelompoknya masih seperti yang kemarin. Silakan untuk hari ini kita membuat videonya itu di luar kelas ya, waktunya masih panjang, masih ada 1 jam. Silakan dibuat di luar kelas videonya. Nanti Pak Bayu akan mendampingi kalian dalam pembuatan video. Oke ya. Oke. Sementara itu ya silakan anak-anak ya dengan kelompoknya masing-masing, silakan sudah mulai
ya membuat videonya di luar kelas. Oke ya, sementara itu 1 jam dan kami akan dampingi. Setelah itu kemudian kita kembali ke kelas untuk presentasi. Oke ya, silakan semuanya kalian keluar kelas, silakan kalian buat ide inspirasi. Ya, silakan ya keluar, silakan buat ide. Ya, silakan. Jadi, turu dan kurang. Ayo, kurang ini. Plastik deh. Satu, dua, tiga. Ini luar biasa, ini sudah buat, udah mulai ternyata di tengah. Udah mulai tengah nih Pak. Udah mulai tengah. Kira-kira apa Mas? Ceritanya gimana? Ini nanti tentang dampak pergaulan bebas dan zina di zaman sekarang Pak. Ya. Jadi nanti ceritanya tuh ada seorang siswi berprestasi. Nah, dia tuh dulu tuh anaknya polos Pak. Nah, setelah itu saat dia mulai sekolah, lalu dia itu kenal dengan laki-laki lain. Habis itu dia dikenalin dengan yang namanya tuh bebas dan zina Pak. Dan pada akhirnya dia hamil. Setelah itu nanti pada akhirnya nanti anaknya nanti dikeluarin dari sekolah. Oh gitu. Oke, bagus. Lanjutkan. Iya Pak. Ada Pak. Lanjutkan. Bang. Alhamdulillah anak-anak waktunya habis ya. Apakah sudah selesai nomor 1 tadi buatan videonya? Sudah Pak. Oke, sudah. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah. Nomor 4? Sudah. Oke, baiklah. Ya untuk itu Bapak Ibu minta silakan dari nomor 1 untuk mempresentasikan ya atau menayangkan hasil dari video yang sudah dibuat. Ya, silakan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah nama Tuhan saya wa naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi saya di sini ingin menampilkan video tentang bahayanya pergaulan bebas dan zina di zaman sekarang ini. Mengisahkan seorang siswi yang berprestasi yang pada awalnya tuh dia tuh orangnya polos. Lalu setelah dia mengenal dunia luar, mengenal seorang lelaki, lalu mereka berpacaran. Lalu seorang lelaki tersebut tidak bertanggung jawab, mengajaknya untuk berhubungan suami istri dan mengenalkan apa itu pergaulan bebas dan zina. Setelah itu, seorang siswi tersebut hamil di luar nikah. Laki-laki tersebut pergi meninggalkan siswi tersebut tanpa ada pertanggungjawaban sama sekali. Setelah itu beritanya tersebar luas di seluruh sekolahnya. Setelah tersebar luas, pada akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan 2 para siswi dan siswa tersebut. Untuk ini ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, apa ingin memberi tambahan kalau ada kasus kematian. Begitunya gimana kalau beritahu? Oh, berdiri. Ya. Oh, untuk kayak apa namanya tuh frustasi gitu ya? Ditinggal hamil bernikah gitu. Nah, untuk itu untuk apa namanya tuh ya? Menghindari hal yang tidak diinginkan. Kita sebagai pemuda yang hebat, kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita untuk mendekati hal-hal yang berbau-bau dengan seperti ini. Rangkulan yang tidak itu tidak baik, sangat dilarang dalam agama kita ini sendiri. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Dan janganlah sesekali mendekati zina, sesungguhnya itu adalah jalan yang buruk bagi kalian. Sekian, ada yang ingin memberi tambahan lagi? Sudah? Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak ya, alhamdulillah kalian sudah belajar ya untuk membuat video yang tadi sudah ditampilkan ya, alhamdulillah ya.
Kelompok 1 sudah menampilkan luar biasa, kelompok 2 sudah menampilkan, kelompok 3, kelompok 4 dan semuanya sudah menampilkan, ya maka luar biasa. Oke, anak-anak ya, maka sebagai penutup, maka tentunya Pak Bayu akan memberikan refleksi kepada kalian. Ya. Oke. Ya, Pak Bayu akan memberikan kepada kalian yaitu kesimpulan dan refleksi. Ya, apa kesimpulan dan refleksi kita pada kali ini? Ya, kita bisa lihat pada gambar tersebut bahwa hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Ya, Allah itu pasti memberikan nafsu kepada manusia. Allah itu sudah berikan nafsu kepada manusia. Hanya maunya nafsu itu disalurkan dalam kebaikan atau dalam keburukan. Karena nafsu itu bisa disalurkan dalam keburukan. Seperti ini, seperti gambar 2 ini. Maka nafsu itu disalurkan untuk melakukan hubungan zina tanpa ada ikatan pernikahan. Nafsunya tersalurkan, tapi caranya sah. Ya, kemudian pada lihat gambar yang berikutnya, ini adalah pernikahan. Nah, maka nafsu yang baik itu disalurkan dengan pernikahan, karena ajaran agama Islam ya itu menekankan kita yaitu pada adanya pernikahan yang sah supaya terjalin hubungan suami istri yang sah dan nanti keturunan yang sah. Ya, jadi anak-anak ya sekali lagi ya ada mungkin yang lain mau memberikan kesimpulan satu. Jadi yang tadi kesimpulannya apa sarannya teman-teman? Untuk saran dari saya sendiri, kalau bisa tuh untuk kita yang masih muda seperti ini jangan sekali-kali mendekati agar dilakukan untuk kurangnya pertanyaan. Oke, ya berikan aplaus ya. Ya, untuk terakhir alhamdulillah ya kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pada hari ini yaitu diskusi ya pada kali ini. Maka ya sekali lagi pesannya Pak Bayu adalah apa? Jaga diri kita ya, jaga diri kita karena yang bisa menjaga diri kita ya diri kita. Jangan sampai kita merugi ya, apalagi kita sampai melakukan pergaulan bebas bahkan melakukan zina. Kenapa? Karena nanti masa depan kita bisa. Oke, ya anak ya. Sebelum Pak Bayu tutup ya atau Pak Bayu akhiri, jadi Pak Bayu mengingatkan ya untuk tugas-tugas yang sudah diberikan Pak Bayu ya tolong dikerjakan ya, bisa akan kita bahas kemudian insya Allah minggu depan ya nanti kita akan ulangan. Maka anak-anak untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ya maka kita akhiri dengan kafaratul majlis ya serta betul posisi semuanya harus siap dulu ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.